kondang asal Bandung ini mengeluarkan pernyataan yang amat menyedihkan. Menyedihkan karena sekelas Agim saja salah paham, atau lebih tepatnya gagal paham terhadap logo hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Jika Agim saja begini, bagaimana dengan umatnya? Agim berkomentar, sangat bisa dimaklumi bila jadi perbedaan pendapat melihat spanduk resmi pemerintah untuk 17 Agustus 2020 ini. Karena memang sekilas seperti ada tanda salib yang besar. Juga harus kita maklumi bila ada yang mempertanyakan dan protes. Jika bisa dimaklumi bila ada yang semangat 17-annya jadi berkurang karena merasa kurang nyaman. Walau kita berbaik sangka, tak ada niat tak adil di balik semua ini. Selanjutnya, Agim menulis, namun bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Dalam situasi banyak masalah seperti sekarang ini, seyogyanya semua pihak berpikir berlapis-lapis, bijaksana dan sangat peka terhadap peluang terjadinya masalah baru yang tak perlu. Semoga ulang tahun ke-75 ini bangsa kita semakin adil dan dewasa serta diberkahi Allah pencipta kita semua. Amin. Tetap jaga kerukunan dan rasa persaudaraan dengan keberagaman di negeri yang kita cintai ini. Sesungguhnya tidak hanya Agim, ustadz-ustadz lain pun ada yang bersuara serupa, menganggap bahwa logo HUT RI kali ini mengandung unsur salib di dalamnya. Sangat disayangkan, sejatinya Agim dan ustadz-ustadz ini tidak melakukan tabayun, tidak cek dan recheck. Tabayun adalah cara Islami untuk mengecek suatu berita atau informasi agar kita tidak buru-buru menisbahkan kesalahan pada orang atau kelompok lain. Ia mengatakan tidak bersuuzon atau berprasangka buruk. Namun, pernyataannya justru bertolak belakang dengan menggiring umat untuk berprasangka buruk. Sebagai public figure, di mana kata-kata dan perbuatannya menjadi contoh bagi para pengikutnya, pendapat dan pernyataan Agim justru kontraproduktif. Ia mengatakan berbaik sangka, tapi seakan-akan sependapat bahwa ada tanda salib, bahkan ditambahkan dengan kata besar dalam logo tersebut. Unsur salib, bulat, lonjong, segitiga sejatinya ada dalam setiap bentuk dan ruang, tidak bisa dihindari. Misalkan ia dan sebagian pihak yang memang menolak salib, maka kalau mereka konsisten, maka seharusnya apapun yang mengandung salib serta-merta harus mereka tolak mentah-mentah. Misal, layangan, pesawat terbang, tiang listrik, dan unsur-unsur bangunan lainnya. Sesungguhnya apa sulitnya untuk mencari tahu dulu sebelum berkomentar? Apa sulitnya untuk bertabayun? Di media massa, cetak maupun online, banyak sekali yang membahas desain logo ini. Tema besar peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 adalah Indonesia Maju. Tema tersebut merupakan sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pembuat logo HUT RI ke-75 memiliki relevansi dengan tujuan yang baru, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara setnet.go.id, pembuatan logo hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia memiliki keterkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun logo HUT yang ke-75 Republik Indonesia yaitu perisai pada logo terinspirasi dari perisai pada lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Tapi yang dipermasalahkan bukan logonya itu sendiri.
Dalam pedoman visual pembangunan logo peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini dijelaskan, bentuk yang dipermasalahkan dan dinilai mirip salib adalah super graphic. Super graphic terdiri dari 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah lagi menjadi 10 bagian yang merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila. Lantas, misalkan jika itu memang bentuknya seperti salib, tentu tidak bisa dikaitkan dengan kepercayaan atau agama tertentu. Bukankah AGIM sendiri menyuruh untuk tidak berprasangka buruk? Sebab sungguh cetek jika lantaran suatu bentuk mirip salib maka keimanan kita akan runtuh. Setipis itukah keimanan kita? Seperti pendapat dari ex-menteri agama Lukman Hakim Saifuddin yang sudah memberikan teguran kepada AGIM. Lukman mengajak AGIM untuk menyadarkan masyarakat berpikir integratif. Hal itu disampaikan oleh Lukman Hakim melalui akun Twitter miliknya @LukmanHakimSaifuddin. Lukman membalas cuitan AGIM yang menyebut logo HUT Republik Indonesia ke-75 memang mirip salib dan meminta publik memaklumi orang yang mengkritik logo tersebut. Ustadz, di tengah masyarakat yang beragam, mari kita ajak umat ini untuk lebih mengedepankan berpikir dan bertindak yang integratif, bukan segregatif, kata Lukman seperti dikutip suara.com, Kamis 13 Agustus 2020. Senada dengan Lukman Saifuddin, Ketua GP Ansor Gus Yakut Holil Komas meminta polemik soal spanduk Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia yang dinilai memuat gambar salib supaya dihentikan. Kenapa sih kita ini meributkan hal-hal yang tidak substansif seperti itu? Kata Gus Yakut seperti dikutip dari cpnn.com. Sekali lagi memang menyedihkan dan menyayangkan. AGIM dan ustadz-ustadz yang sependapat dengannya tidak mengindahkan tuntunan Al-Quran untuk bertabayun. Seharusnya merekalah yang menjadi garda terdepan dalam menyaring informasi-informasi yang berseliweran. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat.